Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara bikin mockup. Jadi mockup itu adalah gimana caranya kita bikin gambar dua dimensi tadi terlihat tiga dimensi seperti ini. Nah, di sini udah ada filenya ya, color point mockup. Nah, di sini ada beberapa layer yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini udah kita kategorikan berdasarkan warna. Nah, ini kita matiin itu semua dulu. Nah, saya jelasin dari bawah dulu. Nah, jadi di dalam main coin ini yang warna hijau ya. Nah, di sini main coin udah kita clipping bentuk lingkaran. Jadi kalau misalnya ini tanpa clipping nanti dia ya lingkaran juga cuma agak besar gitu kan ya. Nah, ini kita kasih clipping biar dia itu sesuai dengan ukuran koin. Ini nggak usah diperhatikan dulu sementara. Intinya ini adalah grup dari main coin. Main coin ini adalah koin utama, dasarnya koin. Ya, dasarnya koin. Nah, di sini ada color base. Color base itu untuk kita menaruh warna jika koinnya punya warna ya. Nah, seperti ini. Ini kan masih dua dimensi ya. Nanti kita jadikan warna dasarnya. Nah, jadi untuk bagian warna kita upload di sini. Nah, setelah itu di sini ada tekstur. Tekstur ini kalau kita nanti misalnya kita mau dia itu bertekstur, kita nanti bisa tambahkan tekstur di sini. Nah, sementara ini udah ini nggak usah di otak-atik ya, tinggal gini aja. Nah, ini kan secara simpelnya ya. Nah, lalu kita lanjut ke respat. Respat adalah bagian yang timbul, ya bagian yang timbul. Misalnya nih, ini kita nyalain. Nah, nanti dia akan ada bagian timbul di sini. Sini ada yang namanya smart object. Kita tinggal double klik aja, double klik masuk. Nah, di sini nanti akan ada ini aku bersihin dulu. Nah, nanti akan ada desain yang udah kita buat tadi. Ya, desain yang udah kita buat tadi. Nanti kita tinggal masukin di sini. Ini kebetulan dia udah di clipping ya. Jadi sebenarnya untuk desainnya ini kan mungkin nanti akan ada desain seperti ini nih. Ini apa dulu. Nah, misalnya desain orinya seperti ini. Ya kan masih ada warna material sebagai outline dan warnanya di sini. Untuk menghilangkan untuk biar kita dapat warna outline-nya aja, kita tinggal di select color range, klik warna materialnya. Oke. Nah, setelah begini kita tinggal klik clipping. Nah, seperti ini. Dia udah jadi outline-nya aja. Nah, kalau dalam kasusnya yang tadi, dia kan bentuk outline-nya seperti ini. Nah, ketika udah selesai, kita tinggal save. Nah, setelah save, dia nanti bakal ngupdate di sini dalam bentuk 3D. Nah, dia kan materialnya gold di sini. Jadi, ya udah ini dia sesuai warna. Intinya, bagian kuning ini untuk bagian yang timbul, lalu bagian yang hijau ini untuk bagian dasarnya. Kalau hijau kita hilangin, ya udah dia tinggal timbul aja, dia nggak punya dasar. Begitu. Nah, berhubung tadi ada warnanya, di sini ada warnanya. Nah, kita double klik di sini untuk, nah kita tinggal buka filenya, copy, kita drag ke sini, kita lepas di sini filenya. Nah, jadi di sini bagian warna. Ini nggak usah diapa-apain, tinggal kita masukkan desainnya kita aja, nah, desainnya. Nah, kita di drag gini aja. Nah, lalu dibesarin. Oh, ini ketutupan ya. Dia ada di layer bawahnya, dia ketutupan. Nah, udah tinggal dibesarin, dipasin di sini. Nanti kalau udah kita save. Nah, kalau udah kita save, nah, nanti dia akan ngupdate di sini. Nah, ini kan nggak nyala, kita nyalain. Nah, dia kan ngupdate di sini kan. Nah, karena memang ini beda desain, ya beda desain, jadi dia ya ya gini hasilnya. Ini respatnya coba aku kasih desain yang tadi, jadi langsung kita praktek ya. Nah, misalnya seperti ini, select color range, tinggal di clipping aja, lalu di save. Nah, dia sesuai bentuknya. Nah, seperti ini. Oke, ya jadi simpel itu. Untuk efek-efeknya ini nggak usah diotak-atik, ini udah paten ya. Nah, kalau udah selesai kita minimize dulu biar nggak bingung. Nah, di atasnya ada material clipping. Nah, kalau misalnya kita bikin seperti ini, nanti dia kan flat gambarnya. Ini yang eh, saya bilang kemarin, ketika gambarnya detail, kita harus pakai gradasi yang radial, yang seperti ini. Nah, jadi ini kan gradasinya masih flat ya, masih masih gradasi lurus ya.
Jadi ini masih kurang kelihatan 3D. Nah, kita pakai yang radial. Di sini kebetulan udah ada clippingnya. Kalau udah ada clippingnya, kita hapus dulu aja clippingnya. Kita nyalakan. Nah, dia pasti akan menutupi seperti ini. Kalau ada seperti ini, dicek aja layer-layer atasnya yang nyala itu yang apa. Nah, ini kan mengganggu, dimatiin. Nah, setelah itu, respectnya kita buka lagi, kita tekan tahan Alt sambil diklik thumbnail. Oh, sorry, tahan kontrol ya. Tahan kontrol, klik thumbnail. Nah, maka dia akan jadi clipping mask seperti ini. Karena ini tadi kan udah timbul berbentuk outline-nya aja. Karena kita cuma butuh outline-nya. Setelah itu pindah layernya, pindah itu maksudnya diklik di sini, jadi yang aktif yang ini. Nah, setelah itu kita tinggal klik add layer mask. Nah, lihat bedanya ketika pakai sama enggak, ya lebih kelihatan gradasinya menyebar ya, yang pakai radial ini. Bisa atasnya ada kontrasnya, kalau misalnya mau dikasih kontras atau enggak ya enggak apa-apa. Kita adjustment aja sebagusnya gimana. Nah, kalau ini aku rasa nggak pakai kontras nggak apa-apa, udah selesai. Nah, seperti ini. Ini jadi tiga ini basic ya. Di atasnya lagi ada 3D image. Nah, 3D image ini fungsinya untuk ketika ada fitur-fitur 3D. Nah, di sini ada 4 layer ya, 4 layer ya. Ini jadi ini ada 3D 1, ada 3D invert. Nah, ini nanti tinggal dicari aja. Ini dinyalakan salah satu, 3D 1 atau 3D invert. Nah, misalnya nih, aku pakai 3D 1, hasilnya seperti ini. Nah, ini bagus nggak? Bentar. Overlay dimatiin dulu. Nah, dia normal 100%, udah masih. Oh ini feel-nya dia transparan. Nah, misalnya seperti ini. Ini gambarnya orang jabat tangan ya. Nah, kalau misalnya 3D 1 kurang bagus, nah kita tinggal coba klik di invert. Ini udah settingan sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau cari settingan yang lain, bisa double klik di ini smart filter. Entah di sini atau sini sama aja ya, karena dia itu ngelink. Jadi salah satu diedit ya, yang lain pasti bakal ngikut juga. Nah, smart filter tergantung nanti layer yang mana yang kita nyalain. Nah, filter galeri. Nah, di sini nanti kita cari aja. Nah, ini di zoom out biar kelihatan desainnya. Nah, ini nanti ada yang perlu diatur adalah lightingnya. Kita mau lighting dari arah mana. Nah, ini nanti bisa dicek mana sih yang kelihatan lebih bagus. Nah, ini bagus nih. Nah, setelah itu bisa diatur detailnya. Kita mau seberapa detail atau detailnya segini cukup. Nah, smoothness, smoothness ya, dia seberapa halus. Kalau udah cukup, dirasa cukup, oke. Nah, dia better kan daripada yang tadi. Nah, terusnya ada image overlay ini udah nggak perlu ya. Ini udah nggak perlu. Nah, image overlay ini fungsinya adalah ketika untuk penempatan 3D UV. Ya, 3D UV yaitu yang tanpa efek 3D seperti ini. Ini kan efek 3D kan ya, efek 3D. Nah, untuk 3D UV ya udah tinggal nyalain image overlay aja. Ini sebenarnya ya tinggal kayak gambar ditempel gitu aja. Yang saya bilang kemarin ketika desain UV dia itu ya udah dia kan berwarna nih. Ya udah tinggal ditempel gini aja. Kalau misalnya dia dikasih efek 3D-nya kurang bagus, ya berarti nggak usah dikasih efek 3D. Nah ini yang saya maksud. Dia di atasnya efek 3D kan, jadi dia kayak kurang, ini apa sih gambarnya kok makin kayak nggak jelas gitu loh. Jadi lebih baik dimatiin aja efek 3D-nya. Jadi benar-benar kelihatan efek 3D ini aja. Nanti tinggal di color proof-nya dikasih keterangan 3D UV gitu. Nah di atas ini ada brightness contrast, fungsinya untuk kiranya kalau misalnya kurang kontras atau kurang apa, tinggal diatur aja. Dan nanti akan efek ke layer di bawahnya. Oh belum nyala tadi ya. Oke. Nah, nah lalu ini kan grayscale ya, sedangkan materialnya adalah gold. Nah, gimana caranya agar dia itu bisa jadi gold juga? Nah, caranya ada di grup yang paling atas yaitu di material effect. Di material effect nanti ada efek gold seperti ini. Nanti tergantung nanti file mockup mana yang dibuka ya. Nanti ada gold, ada copper dan seterusnya nanti tergantung file mana yang dibuka. Nah, misalnya dia seperti ini, gold. Nah, ini aku hapus dulu maskingnya. Seperti tadi kita tekan kontrol lalu klik thumbnailnya yang kotak kecil ini, klik.
Nah, biar dia aktif seperti ini. Setelah aktif, kita pindah layernya, aktifkan di layer mana yang mau dinyalakan. Misalnya ini. Nah, kalau kita nyalakan seperti ini, dia akan ngefek ke semua layer. Makanya kita perlu kasih masking, biar dia cuma ngefek di sininya aja. Kasih masking. Nah, dia warna goldnya, dia udah jadi warna gold. Nah, kalau warna gold ini kurang bagus, cari warna gold yang atasnya. Sama, kita bisa di sini kan juga udah ada maskingnya, bisa diklik lagi. Ini kayaknya lebih better daripada yang tadi. Seperti itu, untuk memberi efek warna pada desain 3D. Yang terakhir, ketika nanti ada rim itu yang tepian ini ya, rim option, itu ini yang grup kedua ya. Itu tambahan aja, kalau misalnya nanti di klien dia minta opsi tambahan yaitu rim option, nah ini tinggal di expand, nah tinggal kita nyalain aja. Nah, desain mana yang mau dipakai, ini tinggal sesimpel kita nyalain gitu aja. Dan lagi-lagi dia warnanya abu-abu, gimana caranya agar dia itu bisa warnanya sama kayak ini. Ya kita pakai material effect lagi di sini. Ya, ini kan sebenarnya nggak, kalau dibangun gabungkan kayaknya agak susah ya. Kita tinggal duplikat aja, duplikat tekan Ctrl J. Nah, setelah itu maskingnya dihapus, yang ini kita ganti masking dari trim option. Nah, setelah dapat tinggal di clipping. Nah, udah dia warnanya udah seperti ini. Nanti di tepi-tepiannya tinggal dirapiin. Nah, tinggal dirapiin aja. Kalau ngerapiin ditahan ini ya, eh, layernya diklik, sama ini juga diklik, layer yang bawah. Jadi layer asli sama layer warnanya diklik, lalu tekan Ctrl T untuk transform. Nah, tinggal diatur aja. Nah, sekiranya sampai dia udah kelihatan menutupi seperti ini. Atau kalau misalnya mau ditaruh di luarnya, misalnya mau dilihatin dikit, ya nggak apa-apa. Nanti tergantung, nah seperti ini. Ini tinggal kita geser-geser gini aja. Udah, tekan enter. Jadi untuk mockup file 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, ketika kita nanti dihadapkan dengan kasus yang dia itu nggak berbentuk lingkaran, ya. Misalnya koinnya nggak berbentuk lingkaran, saya coba cari ya. Nah, kita pakai desain ini, caranya sama seperti tadi ya. Ini mau kita matiin dulu biar nggak bingung semuanya. Pokoknya ini kalau bingung tinggal di ini aja, di minimize sambil dimatiin layar yang nggak penting. Nah, ini biarin dulu, jangan apa. Kita ke restart. Nah, ke restart tinggal kita masuk seperti biasa. Nah, masukkan desainnya. Nah, kita select color range, clipping, save. Nah, hati-hati ada kasus seperti ini ya. Dia kan berhubung warnanya hampir sama abu-abunya. Jadi kita harus untuk di color range tadi, kita harus edit dulu. Select color range, fuzziness kita atur. Gimana caranya agar dia itu nggak ikut. Nah, pasti kan nggak ada abu-abu lain yang ikut. Setelah itu oke. Nah, dia better kan. Save. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, lalu kita masuk. Ini tadi dashboardnya udah ya. Nah, masuk ke main coin, double klik, masukkan desainnya juga. Ini dimatiin. Kalau bisa nanti ini kan udah banyak ya, ini tinggal dihapus saja biar nggak berat filenya. Save. Nah, ini kan udah jadi 3D. Tapi masalahnya dia ada background bentuk lingkaran karena basisnya adalah lingkaran. Nah, di sini maskingnya kita hapus. Kita hapus saja. Kita hapus, lalu kita tahan Ctrl klik color, yang color ya, karena dia full warna, nggak ada outline ya. Jangan di sini. Kalau di sini nanti dia cuma outline-nya aja. Ya, jadi pakai yang full color. Lalu di grup main coin kita tinggal clipping aja. Nah, udah jadi bentuk 3D-nya.